Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ustadz Muyassir yang kami hormati dan teman-teman Bikers Muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang pertama adalah marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, bahkan nikmat kesempatan. Ya, begitu banyak orang di luar sana, namun kita yang Allah gerakan hati kita, yang Allah ringankan kaki kita untuk menuju ke tempat-tempat majelis ilmu seperti ini. Masya Allah, ini yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini, penuh dengan ilmu pengetahuan. Nah teman-teman sekalian, Ustadz, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang muraqabatullah, ya, tentang pengawasan Allah terhadap kita. Jadi semua gerak gerik kita di muka dunia ini, di muka bumi ini, semua itu ternyata dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti insya Allah sebentar Ustadz akan menjelaskan bagaimana pengawasan Allah terhadap manusia di muka bumi ini, ya, termasuk kita semua. Ya, bagaimana Ustadz tanggapan Ustadz mengenai tentang isu yang sedang berkembang pada saat ini, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Rekan-rekan Bikers Muslim serta sahabat Bikers Muslim Manado, Sulawesi Utara dan seluruh pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kita tidak akan mudah melakukan dosa kalau kita merasa ada Allah yang melihat kita. Kita akan khusyuk beribadah, akan sholat 5 waktu tepat pada waktunya kalau kita merasa diawasi oleh Allah. Dan senantiasa sebenarnya memang harus kita merasa diawasi oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang kamu rahasiakan, apa yang kamu nampakkan, dan apa yang tersembunyi dalam hatimu. Bahkan wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, apa yang kamu ucapkan satu huruf pun dari lisanmu ada raqibun atid yang senantiasa mencatat amal perbuatan kita. Perkara dilihat, selalu didengar, selalu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini insya Allah menjadi solusi, ya. Bahkan orang mau ibadah terkadang, ini saya bicara dengan pengantin baru masalahnya, Ustadz Weli ini dia, ya. Jadi waktu mungkin Ustadz Weli mau pergi balamar, waktu Ustadz Weli mau pergi melamar istri di mana, di Bitung atau di Bitung, ya. Saya yakin bahwa Ustadz Weli waktu mau balamar pasti pakai baju gagak, nyandak mungkin keremus, itu tidak mungkin berpenampilan biasa-biasa saja. Ustadz Weli kalau mau pergi di Bitung disuruh sholat pasti khusyuk, sholat pelan-pelan,
Kalau suruh bawa imam calon papa mantu, calon istri dan seterusnya. Jadi pelan-pelan itu sholat. Tetapi kalau di tempat lain pun seperti itu, maka alhamdulillah kita terbebas dari penyakit yang namanya mengharapkan pujian dari orang lain, riya, ya. Riya, merasa ingin dilihat, merasa ingin dipuji oleh orang lain, ya. Jadi ya, ingin dipuji oleh manusia. Kenapa? Tanpa ngoni puji pak kita, Allah so lihat pak kita, ya. Allah cukup merayu Allah sujud kita, dalam doa kita, munajat kita, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, Engkau maha mampu. Dia nyandak suka pak kita jadi suka. Wah, itu insya Allah dengan cara seperti itu kita bisa mencoba dan berusaha mengikhlaskan hati kita. Makanya itu dikatakan juga di dalam hadis namanya al-ihsan. Ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang, Jibril datang, kemudian fasnada rukbatayhi ala rukbatayhi, datang merapatkan lutut dengan lututnya Rasulullah, wada'a kaffaihi ala fakhidayhi, dia letakkan telapak tangannya di pahanya, kemudian mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam, beritahu saya apa itu Islam. Maka Rasulullah SAW menjelaskan al-Islam anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tuqimus shalah dan seterusnya. Akhbirni anil iman, apa itu iman? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli dan seterusnya. Kau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul. Kemudian yang terakhir, akhbirni anil ihsan, beritahu saya wahai Muhammad apa itu ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau senantiasa menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Itu ihsan. Derajat ihsan ini adalah derajat yang paling tinggi, yaitu ketika kita beribadah kepada Allah, salat kepada Allah, puasa untuk Allah, mengaji untuk Allah dan seterusnya, seakan-akan kita ini melihat Allah. Namun mustahil kita melihat Allah saat ini, tetapi ketahui Allah melihat saya. Maka ketika kita merasa diawasi oleh Allah, sifat ihsan itu sudah ada, maka insya Allah aman, salat kita aman, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang dikatakan merasa diawasi, merasa diperhatikan, tidak merasa aman melakukan dosa kalau tidak ada yang lihat. Kenapa? Tidak ada yang lihat sama sekali. Setiap gerak-gerik kita kalau tidak dilihat oleh manusia, maka pasti Allah melihat kita. Dan ini insya Allah juga bisa menjadi wasilah dalam berdoa. Kalau kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah, tidak disusupi sifat riya, ini juga bisa menjadi wasilah ketika kita berdoa. Saya teringat satu kisah dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ada tiga orang musafir berjalan, kemudian tiba-tiba ada badai, hujan, dan tiga orang ini masuk ke dalam gua. Kemudian gua itu bergetar dan jatuh batu. Batu itu menutupi pintu gua. Maka ketika dia mau keluar, tidak bisa, karena memang pintunya itu tertutup dengan batu. Dia dorong, batu besar, berat sekali. Maka bagaimana caranya? Salah seorang di antara mereka mengatakan, coba masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan cara menyebutkan amal soleh yang pernah kita lakukan, yang jikalau sekiranya amal ini diterima oleh Allah, semoga Allah menerima dan mengabulkan sampai doa. Maka satu berdoa, apa dia bilang? Ya Allah, saya punya kebiasaan memerah susu kambing, yang setiap hari saya memerah susu kambing, saya tidak pernah mencicipi susu tersebut. Anakku tidak pernah mencicipi susu tersebut.
istriku tidak minum susu tersebut sebelum bapak dan ibuku minum. Jadi setiap kali saya pulang, saya datang ke rumah, saya kasih dulu, oh tapi papa dan tapi mama. Kalau dia so minum, baru saya bagikan ke anak-anak saya. Satu malam saya pulang, ternyata bapak ibuku so tidur. Kemudian saya tunggu di depan pintunya. Saya tidak mau bangunkan ibu saya. Saya tidak mau mengganggu orang tua saya yang sedang tidur. Saya menunggu di depan pintu. Anak-anakku menangis, datang, Pak tarik-tarik, Pak susu Pak, mau minum susu Pak. Tunggu nak. Opak belum minum, omak belum minum. Anakku menangis, saya tidak berikan. Sampai kapan? Sampai pagi. Ketika subuh orang tuaku bangun, kemudian saya berikan susu, dia minum, baru saya berikan ke anak-anak. Subhanallah, bakti kepada orang tua. Ya Allah, jikalau saya lakukan ini ikhlas karenamu ya Allah, maka tolong bukakan pintu gua ini. Maka dia pun mendorong pintu itu, ternyata bergeser. Batu yang besar itu bergeser. Mau keluar, belum boleh. Maka yang satu lagi berdoa. Dia mengatakan, ya Allah, saya jatuh cinta sama sepupuku, anak basudara. Saya jatuh cinta sama tapi anak basudara. Kemudian satu waktu saya rayu pada dia tidak mau. Saya ajak berzina, dia tidak mau. Dan akhirnya satu waktu dia butuh doi, dia butuh uang 120 dinar. Dia minta pinjaman pak kita. Kok kita bilang kita kasih pangana, yang penting anak mau tidur dengan kita. Perempuan ini menjaga kesuciannya, kehormatannya, tetapi karena sudah terdesak dan akhirnya dia iakan, boleh. Yang penting anak kasih pak kita itu 120 dinar. Maka di tempat dan di waktu yang disepakati, akhirnya dia pun masuk ke dalam sebuah kamar. Sudah hendak tidur berdua, ketika sudah siap, dua-duanya sudah berhubungan, tiba-tiba perempuan itu mengatakan, ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Allah sedang lihat pat orang. Subhanallah. Seketika itu saya bergetar, saya gemetar, saya tinggalkan perempuan itu dengan uangnya. Ini tuh doi, ambil, kemudian saya tinggalkan mereka. Ya Allah, kalau sekiranya saya lakukan ini betul-betul karena takut kepadamu, betul-betul ikhlas kepadamu, saya berikan uang saya dan saya tidak menjamah sedikit pun orang yang selama ini saya cintai, saya jatuh cinta, saya kejar-kejar pada dia. Ada kesempatan, tetapi kesempatan itu dosa, maka saya tinggalkan. Ya Allah, kalau kau terima amal ini, tolong bukakan pintu gua ini. Maka dia pun dorong pintu itu, bergetar, goyang, tapi belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga berdoa, ya Allah, saya pernah punya seorang karyawan, pembantu. Satu waktu saya lihat dia kerja cuma setengah hari. Kemudian ketika dia minta gajinya, saya kasih gaji setengah, tapi dia nuntut gaji full. Kita bilang anak cuma kerja setengah, kok siapa minta gaji full? Yang pokoknya orang sampai kesepakatan tiap hari begini, tiap minggu begini, tiap bulan begini. Dia minta gaji full, kok kita nyak kasih. Dan akhirnya dia maraju, dia pergi. Uang yang dia punya akhirnya saya kembangkan. Saya backing DP2 yang tadi, DP2 gaji setengah tadi, saya belikan 2 ekor kambing. Kemudian kambing itu beranak pinak, berkembang besar sampai apa? Sampai jumlahnya sudah ribuan, memenuhi satu lembah. Jadi 2 gunung penuh dengan kambing.
Dan akhirnya satu waktu orang yang maraju tadi babalik ulang. Jadi maraju rugi. Babalik malu kebutuhan boleh mau beli beras ini gengsi. Akhirnya dia balik ulang. Dia tanya, mana dan kita pergi haji itu hari? Yang mana? Yang setengah? Iya, yang setengah itu dia. Kasih balik juga, kasih jumpa kita itu dia pergi haji. Dia bilang itu yang anak pergi haji. Yang mana? Semua kambing-kambing itu ngana punya. Baterek ngana? Belanja. Akhirnya dia ceritakan bahwa uangmu itu saya ambil, kemudian saya belikan kambing, saya ternak, dan akhirnya sudah banyak begitu. Jadi kita punya ini, anak punya. Kau dia ambil semua, dia tidak sisakan pak kita sama sekali. DP anak-anak diambil semua. Subhanallah. Tetapi saya ikhlas, saya berikan karena memang itu haknya dia. Jadi bukan uangnya yang saya berikan, karena memang uang itu yang saya pakai kembangkan, dan akhirnya bisa seperti ini. Dan dia tidak sisakan pak kita biar 1 ekor, ya Allah. Kemudian apa? Dia mengatakan, ya Allah, kalau memang ini saya lakukan ikhlas karenamu, tolong bantu kami bukakan pintu gua ini, ya Allah. Akhirnya dia dorong batu besar itu, kemudian bergeser dan semuanya bisa keluar dari gua. Ini amal ibadah yang diterima oleh Allah karena ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak mungkin orang yang berdua di dalam kamar mau tinggalkan perempuan yang dia sayang. Kalau tidak ikhlas, tidak mungkin anak tadi minum DP susu atau DP anak so menangis minum jo sadiki. Oh pak, nanti jo sabanta jo kita kasih. Kalau tidak ikhlas, maka tidak mungkin orang yang tadi mau kasihkan semua DP kambing-kambing. Anak pegaji cuma 2 ekor, ya ambil jo 2 ekor, yang lain for kita. Tetapi karena dia ikhlas, dia tahu bahwa Allah lihat pada dia tahu bahwa Allah Maha mengetahui, dia tahu bahwa Allah Maha mengawasi, dia tahu bahwa Allah Maha memberikan ganjaran, dia tahu bahwa Allah SWT akan memberikan balasan atas apa yang dia lakukan, maka dia kerjakan semua. Subhanallah. Maka senantiasa kita harus merasa diawasi, senantiasa kita harus merasa dilihat oleh Allah, diketahui gerak-geriknya oleh Allah, agar supaya Allah Subhanahu wa taala juga betul-betul sayang pada orang. Jadi insya Allah dengan cara seperti ini, tanpa dilihat oleh orang, kalau hadir pengajian tanpa harus ada absen, ya, tanpa mau ke masjid tanpa harus ada calon mertua atau yang lain, maka tetap kita rajin. Kenapa? Ada Allah yang lihat pada orang, ada Allah yang mengawasi pada orang, ada Allah yang memberikan ganjaran pada orang. Jadi jangan cara seperti ini, insya Allah hati kita terjaga, tidak terbang ketika dipuji dan tidak tumbang ketika dihina. Kenapa? Karena kita beribadah semata karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya begitu Ustaz Willy. Jadi orang beribadah merasa diawasi oleh Allah, dan insya Allah ini juga kita pasang CCTV gunanya hanya untuk pelan-pelan. Oh, ini takut dengan pengawasan manusia, tetapi tetap orang kasih bekal-bekal bahwa pengawasan Allah jauh lebih detail, pengawasan Allah jauh lebih jeli, lebih teliti. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala 1 kali 24 jam. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala intinya luar biasa. Jadi seperti itu muraqabatullah, dan itu penting untuk kita hadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan keseharian kita. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Itulah penjelasan daripada Ustadz mengenai tentang muraqabatullah. Ternyata kalau kita pikir-pikir bersama, canggihnya CCTV manusia lebih canggih CCTV Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, kalau seandainya Allah langsung buka aib-aib kita ketika kita berbuat dosa, berbuat salah,
mungkin kita tidak bisa lagi untuk hidup di dunia ini. Kita malu sebenarnya hidup di dunia ini ketika Allah membuka aib kita. Satu saja aib kita yang Allah buka, kita mungkin tidak sanggup lagi untuk hidup bersama keluarga kita, teman kita, kerabat kita, sahabat kita, karena Allah buka. Tapi alhamdulillah sampai saat ini aib-aib kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya CCTV itu dibuka, ya bagaimana keadaan kita, teman-teman sekalian. Nah, ini yang bisa menjadi introspeksi diri kita, evaluasi diri kita, ya, kedepannya kita mau jadi seperti apa. Menghadap Allah kita seharusnya kita sudah persiapkan amalan-amalan kebaikan sehingga kita ketemu Allah Subhanahu wa taala, kita punya bekal, dan insya Allah kita sama-sama akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kajian hari ini, Ustaz, ya. Atau masih ada yang ingin ditanyakan teman-teman sekalian, teman-teman Bikers Muslim Sulawesi Utara? Ada? Ke Sofyan? Ya. Ustadz, kalau misalnya teman-teman yang lain belum ada pertanyaan, saya ingin bertanya, Ustadz. Kami ini, ya, termasuk orang yang ingin merubah diri atau berhijrah dari, ya, tentunya perbuatan-perbuatan yang kurang mengenakan gitu, kurang baik, menuju ke perbuatan yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kami supaya istiqomah? Karena istiqomah ini sulit, Ustadz, ya. Istiqomah itu sulit. Hijrah itu mudah, tapi pas istiqomah ini yang sulit. Nah, bagaimana cara kami supaya kami itu bisa selalu istiqomah, Ustaz? Mungkin hanya itu, Ustaz. Masya Allah. Istiqomah itu sulit, benar, karena istiqomah jaminannya surga. Jalan menuju surga itu tidak mudah, tidak gampang, ya. Tentu khuffatin nar bisyahwat wa khuffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan yang kita tidak senangi, sedangkan neraka dikelilingi dengan syahwat yang kita senangi, ya. Senang tidur juga sampai jam 7 nggak usah sholat subuh, mar neraka. Suka bergaul bebas silahkan, tetapi kalau bergaul bebas tanpa batas, di balik itu adalah murka Allah. Tetapi kalau mau masuk surga harus sholat, berarti 5 waktu harus sholat. Kalau mau masuk surga yang lebih tinggi lagi, mau dapat kasih sayang Allah lebih tinggi lagi, bangun sholat malam. Mau masuk surga ya harus puasa, tahan lapar, tahan haus, tahan hawa nafsu, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Susah, tetapi memang jaminannya surga. Makanya sama dengan orang kalau lagi mau ranking 1 tentu harus belajar. Hadiahnya tinggi, hadiahnya besar, tapi pengorbanannya juga besar. Tapi kalau cuma santai-santai, tidak usah belajar, enak, tetapi tidak naik kelas atau ranking paling bawah. Jadi memang istiqomah itu berat, karena jaminannya Allah Subhanahu wa taala juga besar. Makanya dikatakan bahwa alla takhafu wa la tahzanu, ya. Janganlah engkau bersedih, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, ya. Takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dikatakan kepada orang-orang istiqamah, jangan takut. Jangan takut akan masa depanmu, jangan sedih akan masa lalumu. Berbahagialah engkau dengan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jadi insya Allah balasan orang istiqomah itu sangat besar. Kemudian bagaimana caranya agar kita istiqomah? Orang yang istiqomah pasti digoda oleh
setan, karena setan paling tidak suka dengan orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Digoda oleh syaitan laknatullahi alaih, maka kita senantiasa bertawud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita bermohon diri, berlindung diri dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian agar kita istiqamah, maka biasakan melakukan amal kesolehan, amal kebaikan sekecil apapun setiap hari. Kalau bisa meningkat setiap hari, sekecil apapun. Karena al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik turun. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, naik seiring dengan ketaatan, turun seiring dengan kemaksiatan. Jadi jangan pandang enteng kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kau pandang enteng kebaikan sekecil apapun, karena kecil ini yang amal ibadah kecil ini menaikkan iman. Dan kalau kecil tambah kecil jadinya besar. Innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung itu jadi sebuah gunung itu dari tumpukan-tumpukan kerikil-kerikil kecil dan bisa jadi gunung. Jangan pandang enteng kebaikan sekecil apapun. Begitu pula jangan pandang enteng dosa sekecil apapun, cuma sedikit. Turun itu iman. Turun, akhirnya kita keluar dari jalan istiqomah tadi. Jadi lakukan amal kebaikan sekecil apapun. Contoh di jalan, ada orang mau menyeberang, orang bikers, kasih jalan pada orang, itu kebaikan. Ada orang mau menyeberang, masih boleh kita ini. Kalau kita boleh lurus saja bisa. Tapi kalau orang berhenti sedikit dengan niat memberikan jalan kepada orang yang mau melintas, maka itu kebaikan. Berarti orang sudah bersedekah, orang sudah melakukan kebaikan, maka kebaikan ini akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi membantu orang melintas. Lihat di jalan ada orang yang otomogok. Kalau orang melintas paling sebentar ada yang mau bantu kok. Tapi kalau orang parkir orang pergi batolak, maka orang sudah melakukan kebaikan. Mungkin kita sendiri, apa sih saya yang kecil begini mau dorong mobil umpamanya, tapi Allah sudah melihat kebaikan itu, dan insya Allah kebaikan ini akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain agar kita semakin istiqomah. Kemudian selain menambah amal soleh dan kebaikan, kita senantiasa dituntut untuk berkumpul dengan teman-teman yang baik. Kontrol sosial penting. Ya, dengan adanya bikers muslim, ikatan persaudaraan ini, maka di sini kita saling ingat mengingatkan, di sini kita saling nasihat menasihati. Ya, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Tentang seseorang jangan tanya. Anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Tentang seorang jangan tanya siapa dia. Ini wali siapa? Wali dari mana? Jangan tanya tentang walinya, tetapi lihat sahabatnya. Wali ini sahabat karibnya siapa? Oh, sahabat karibnya masya Allah rajin sholat, sahabat karibnya masya Allah rajin mengaji, dia ikut halaqah di mana, dia ikut tarbiyah di mana, dia ikut begini. Fa innal qarina bil muqarin tadi, karena sesungguhnya sahabat yang baik dengan temannya yang lain itu saling ikut mengikuti. Nah, ini penting untuk kita melihat siapa dengan siapa kita bersahabat. Ya, ada perkataan yang lain mengatakan falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, hendaklah kalian almar'u ala dini khalilihi, seseorang tergantung agama dan tergantung kebiasaan sahabat karibnya. Ya, falyanzur ahadukum man yukhalil, maka setiap kalian lihat dengan siapa dia bersahabat karib, dengan siapa dia berkasih sayang, dengan siapa dia berteman. Jadi karena bahayanya teman itu di situ. Kalau kita masih berteman dengan teman-teman yang jelek, hati-hati, pelan-pelan dia akan. Setan itu pintar, setan itu licik. Bajau sedikit dari pengajian, sini sedikit cuma satu sloki. sedikit itu. Mas satu sloki tambah satu sloki, nanti lama-lama satu botol.
Iya, itu teman setan itu begitu, pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi kalau diajak ke sini, satu gelas kopi, sedikit-sedikit sebentar satu ceret habis. Jadi itulah kalau kita bersahabat dengan teman yang baik, maka kita akan diarahkan teman yang baik. Ya, diajak sholat, diajak ngaji, diajak apa dan seterusnya, agar senantiasa kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu sedikit tips agar senantiasa kita istiqomah dalam hijrah. Karena betul yang dikatakan tadi bahwa istiqomahnya ya mudah. Ya, terkadang kita istiqomah ya dapat musibah sedikit, dapat teguran Allah sedikit, orang langsung hijrah. Setelah musibahnya hilang, hijrah ulang. Lompat-lompat. Iya. Ya, dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, loncat. Tetapi ketika ini yang lain mengajak begini, lompat ulang. Ya, istiqomahnya yang susah. Maka insya Allah ketika kita berhijrah, maka syukur itu dengan cara perbanyak amal soleh, kemudian usahakan untuk benar-benar kita terhindar dulu dari teman-teman yang kurang baik atau mengajak kita kepada kemaksiatan, sampai iman kita betul mantap. Ayo justru terang dekati pada orang, ajak pada orang, mari kita bergabung untuk menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah a'lam bishawab. Masya Allah teman-teman sekalian. Nah, mengenai tentang istiqomah ya, sudah dijelaskan oleh Ustadz ya. Marilah kita perbanyak teman yang baik ya, teman yang baik. Kalau orang tua saya itu Ustadz menasihati saya begini, Ustadz, kalau kamu ingin mencari orang yang baik ya, pergi ke masjid. Banyak orang yang baik di masjid ya. Jadi pergi ke masjid. Jadi itu berkaitan dengan Ustadz bilang tadi ya, kalau orang ingin istiqomah, maka perbaiki hubungan kita dengan orang yang baik, supaya kebaikan itu bisa menular ke kita juga ya. Kemudian jangan jangan sepelekan kebaikan-kebaikan yang kecil, nantinya dia akan menjadi besar kalau sering kita lakukan kebaikan itu ya. Mungkin itu teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin menyangkut dengan satu Elida bilang masalah istiqomah ini keimanan naik turun. Ini seberapa kali anak rasa dari dulu, bahkan ketika iman lagi naik itu barangkali dia ada mimpi bukan mimpi ini tentang kebaikan diperlihatkan masalah apa. Anak pernah mimpi satu kali, Ustaz. Ada dalam masjid, sebentar di masjid ada orang masuk. Pas dia masuk langsung meninggal di situ. Pas meninggal ada suara bilang, sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Itu waktu anak iman lagi naik memang istiqomah Ustaz masalah ibadah. Kaki turun lagi, iman turun lagi. Lama baru dapat ulang iman lagi, naik lagi, begitu terus Ustaz. Sampai kemarin waktu sebelum Ramadan kemarin itu anak rasa iman paling yang anak rasa Ustaz, dari kemarin paling anak rasa paling tinggi sekali itu yang kemarin itu Ustaz. Nggak pernah itikaf lama sampai minta izin di kantor, kita minta izin akhir Ramadan 3 hari, kita bilang temu Mar nak bilang itikaf, kita bilang ada keperluan, jadi kita ambil untuk itikaf. Itu kita rasa memang enak sekali Ustaz. Sampai beberapa kali udah pemimpi kita dengan Habib, dan pemimpi melihat seperti nggak tahu itu setan atau apa Ustaz. Semua kiamat begitu. Iya, ada pemimpi begitu. Cuma yang anehnya Ustaz, nggak bertahan lama iman drop lagi. Nah, ini yang Ustaz sampaikan tadi, apakah tips itu menjaga istiqomah itu sama dengan orang menjaga iman? Masya Allah. Iya. Naik turunnya iman tentunya ini satu perkara yang lumrah, biasa, namanya manusia. Kita masih digoda oleh setan,
kita masih diberikan kesadaran juga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu biasa. Nah, sekarang tergantung bagaimana kita menyikapi naik turun iman itu. Kalau sedang turun, maka cepat-cepat cepat-cepat sadar, cepat-cepat merasa mengingat kembali kenikmatan-kenikmatan waktu orang beriman sedang tinggi-tinggi. Karena diceritakan tadi bahwa ketika iman saya sedang naik-naiknya, enak sekali rasanya. Mimpinya pun indah, perasaan pun lebih tentram. Maka ketika iman kita turun, cepat-cepat ingat kenikmatan yang lalu yang kita rasakan ketika iman orang naik, supaya kita akan kembali merasakan kenikmatan itu. Nah, kita kembali, boleh saja kita bersalah. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berdosa. Karena kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti punya dosa. Tetapi sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang bertaubat. Maka dalam karakter orang bertakwa dalam surah Ali Imran dikatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah la yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Ketika dia melakukan dosa, kezaliman terhadap dirinya, perbuatan keji dia lakukan, dzakarullah, langsung ingat sama Allah. Jadi boleh saja kita berdosa, bisa saja kita melakukan kesalahan, khilaf, namanya manusia khilaf. Tetapi ketika kita khilaf, langsung ingat sama Allah, kemudian bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bertekad, ya Allah, saya tidak mau lagi ulangi perbuatan dosa ini. Dan ketika kita melakukan dosa yang lain lagi, begitu lagi. Jadi ketika kita iman kita turun, segera sadar, segera ingat kenikmatan iman, nikmatnya iman, nikmatnya hidayah yang lalu pernah kita rasakan. Kita ingat lagi, kita mau kembali ke sana lagi. Ketika kita turun, kita langsung ada perasaan malu, ya Allah, malu lagi. Pertama malu sama teman-teman barangkali, kemudian malu kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Itu malu kepada Allah ketika kita sudah diberikan hidayah, kemudian kok kita dengan sengaja kita lari dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa kunut kan dikatakan, Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah, berikan aku hidayah di antara orang-orang yang Engkau berikan hidayah dan petunjuk-Mu, ya Allah, supaya tetap kita pada hidayah tersebut. Karena hidayah itu juga kadang datang, kadang pergi. Nah, apakah sama naik turunnya iman dengan naik turunnya istiqomah? Iya. Maksudnya kan kita mau istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amal soleh. Kita mau beriman beriman yang baik secara kontinu, secara istiqomah, konsisten dalam iman tersebut, kan seperti itu. Makanya naik turunnya iman tadi, ya naik turunnya istiqomah. Maka insya Allah dengan cara seperti yang tadi, kita merutinkan amal-amal kebaikan sekecil apapun, bersedekah sekecil apapun, berbuat baik sekecil apapun, baca Quran sesedikit apapun, berzikir sedikit apapun, ini semua berpotensi untuk menaikkan iman kita agar senantiasa kita tetap istiqomah dalam keimanan itu. Ketika melakukan dosa sekecil apapun, taubat, istighfar, insya Allah dengan kuasa Allah kita akan kembali. Dengan kuasa Allah kita akan kembali. Dengan teman-teman kita berkumpul, ya, sesedikit apapun jangan kendor. Orang mau kajian, hadir 100 orang, hadir 5 orang, hadir 3 orang, hadir 1 orang, saya mau istiqomah. Ketika kita istiqomah, insya Allah Allah akan menilai itu, dan Allah akan memberikan nikmat-nikmat, perasaan-perasaan tenang dalam keimanan kita, insya Allah. Allahu a'lam. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, misalnya kalau dulu pernah berbuat dosa, apakah ada kewajiban untuk pengakuan dosa? Misalnya pernah berselingkuh sama seseorang terus minta maaf ke istri, haruskah melakukan itu, Ustaz? Iya, pengakuan dosa kepada Allah, bukan kepada manusia. Pengakuan dosa kepada Allah, bukan kepada manusia.
Kenapa? Dosa itu aib, dosa itu kekurangan. Maka ketika Allah tutup orang pedosa, tidak usah dibuka ulang. Termasuk sama istri, tidak usah diceritakan kepada istri akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Betul, dosa sesama manusia kita harus minta maaf, bisa minta maaf. Kita pernah mengambil barangnya orang, kita kembalikan barang itu. Kita pernah mencuri barangnya orang, kita kembalikan barang itu. Kita memfitnah orang, kita minta maaf orang itu. Tetapi tidak mesti dengan menyebutkan dosa-dosa yang kita lakukan. Contoh, kita bergibah. Kita sudah pernah bergibah sama orang, kita cerita-cerita begini, terkadang kita luput, kita cerita lagi kesalahan orang, kekurangan orang. Oh, saya sadar, maka bagaimana saya minta maaf? Apakah kita orang datang ke sana? Minta maaf, kita sogi bapak ngana. Kok ngana bilang apa? Kita nggak bilang ngana begini. Kira-kira orangnya sakit hati. Tadinya orang semua kasih maaf, patutnya ada maaf bagi ngana, kurang ajar kau di belakang, tak? Jadi tidak mesti. Jadi orang minta maaf. Pokoknya saya ada salah pengana, ada salah-salah kata, ada salah-salah sikap dan seterusnya. Mohon maaf. Dan kita pun bersedia memaafkan semua yang ada kesalahan dengan cara seperti itu. Kita minta maaf, kemudian kita berbuat baik dengan orang yang kita pernah melakukan kezaliman kepadanya. Jadi cara minta maafnya seperti itu. Cara minta maafnya seperti itu. Orang ada kesalahan sama istri apa? Tadi mungkin kita pernah selingkuh sama orang lain. Sudah cucumu. Sudah disebutkan. Datang ke sana, minta maaf, berikan balasan yang terbaik atas orang penyesalan. Ada kesalahan istri yang tidak perlu orang terlalu marah, tidak usah dimarahi. Kenapa? Kita salah jauh lebih besar daripada yang salah pak kita. Jadi biarkan istri kok bertanya-tanya, siapa kata suami kita bikin marah-marah, dia nyak marah. Oh ternyata dia lebih bikin marah dari di belakang. Jadi seperti itu. Orang berikan maaf, mudah memberikan maaf dan berbuat baik. Ada kadang orang kasih doi jajan sekian, nanti tambah-tambah. Bagi apa? Sebagai wujud permintaan maaf dengan cara berbuat kebaikan yang lebih daripada apa yang diharapkan atau yang lebih. Jadi tidak usah. Pengakuan dosa itu bukan kepada manusia. Pengakuan dosa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya selalu ambil contoh sampel orang yang bertobat, opa-opa yang bertobat. So tobat dia cumu-cumu. Selalu cumu-cumu di dosa. Dulu opa siapa kalah jahat opa-opa di kampung ini. Dulu opa ini begini. Dosa apa yang opanya pernah bikin? Berzina iya, judi iya, miras iya. Kalau nggak tobat sudah cumu-cumu. Allah tutup ya kamu, maka Nabi buka. Maksudnya apa? Ketika Allah tutup orang pedosa, ketika orang bertobat, orang menyesal. Kalau orang menyesal, orang malu. Ketika orang bongkar orang aib lagi, makanya tidak usah disebutkan kesalahan-kesalahan yang lalu, tidak usah disebutkan. Apatah lagi bukan kesalahan yang apalagi kita ceritakan dosa itu kepada orang yang tidak memberikan solusi. Boleh orang curhat, tidak ada salahnya orang bercerita, tidak ada salahnya orang curhat, tidak ada salahnya orang minta pendapat, tidak ada salahnya orang minta arahan, tetapi kepada orang yang bisa memberikan arahan. Maka cuma cerita lepas tanpa ada ini nggak bisa. Jadi boleh kita, saya lagi galau dengan masalah saya begini, ada arahan, alhamdulillah. Tapi kalau orang cerita lepas kemudian tidak ada, sekedar berbangga-bangga akan orang pedosa, ini nauzubillah. Jadi bertobat sekali lagi dengan pengakuan dosa dengan cara meminta maaf secara umum tanpa harus mengakui dosa tersebut, kecuali kalau memang dosa itu kayak fitnah atau mencuri dan seterusnya. Boleh saja kalau sekiranya kita yakin bahwa dengan cara seperti ini dia boleh maafkan pak kita, dan bisa saya yakinkan bahwa saya bisa menebus semua kesalahan saya, maka silahkan. Ini ngarep slop kita aja ambil, kita kasih balik umpamanya, ini minta maaf ini, atau kita ganti yang baru. Jangan selalu tipis kok kasih balik. Mencuri sabun cuma setengah kita ambil umpamanya kalau anak-anak santri ya. Jadi
kembalikan minta halalnya. Kenapa? Karena dosa sesama manusia itu harus bukan sekedar taubat kepada Allah, tetapi saling memaafkan sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Pengembangan dari tadi. Kalau misalnya Ustaz, ini masih masalah perselingkuhan dan perzinahan. Ini terjadi Pak teman memang. Dia sudah sampaikan pada DP istri. Memang DP istri sudah sempat sok atau apa, tapi luar biasa besarnya DP istri DP hati bisa maafkan DP suami dah. Nah, cuma DP teman ini yang masih bikin DP pikiran resah, dia menyesal dah. Bikin DP pikiran resah, kebetulan dia selingkuh ini juga dengan istri orang. Nah, yang bikin dia resah itu DP istri sudah memaafkan. Cuman bagaimana DP ini suaminya itu? Dia pingin minta maaf ke DP suami, cuman DP suami itu marah sekali. Jadi yang dia takutkan ada apa di situ. Nah, itu DP sikap seperti apa itu, Ustaz? Iya, sama dengan solusi yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak usah mengakui itu kepada suaminya orang. Oh, saya pernah melakukan begini dengan istri. Kenapa? Karena akan mengundang masalah yang lebih besar, bahkan terjadi mudarat yang lebih besar. Boleh jadi terjadi perkelahian, boleh jadi terjadi pertumpahan darah dan seterusnya, dan kita mengambil mudarat yang lebih ringan, yaitu kita meminta maaf, kemudian berlaku baik sebaik mungkin kepada orang yang melakukan kesalahan tadi. Kita so zolim pangana, kita so begini, maka kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang yang pernah kita melakukan kesalahan kepadanya, tanpa harus menyebutkan secara detail kita kesalahan. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan yang pernah saya angkat dalam sebuah kisah, seorang pezina yang datang kepada Rasul SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, zina itu saya pernah berzina. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mungkin hanya matamu yang berzina, mungkin hanya mulutmu yang berzina, mungkin hanya tanganmu yang berzina. Tidak ya Rasulullah, saya berzina. Mungkin kau sedang mabuk, maka orang mencium dari mulutnya. Oh enggak, kamu tidak. Dia tidak sedang mabuk ya Rasulullah, dia masih normal. Dia stres, enggak, dia orang waras. Maka dia pun dirajam, dia pun dibunuh, dilempari batu sampai mati dengan pengakuan taubat tersebut. Tetapi di balik kisah itu ada seorang sahabat yang ditegur oleh Nabi SAW, bahwa Nabi SAW menegur orang yang menyuruh dia mengakui dosanya kepada Rasulullah SAW. Kiapa ngana suruh pa dia datang pa kita, kiapa ngana suruh pa dia mengakui dosa itu pa kita, padahal ngana tahu bahwa dia akan mati sebentar. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ini kan pelanggaran berat, ini kan pelanggaran yang harusnya memang dirajam dan seterusnya. Tetapi Rasulullah SAW, cukuplah ketika dia bertobat kepada Allah tanpa harus mengakui dosanya kepada saya. Jadi sampai seperti itu. Jadi ada orang sahabat, ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan kesalahan, dan akhirnya dia merasa saya bersalah, dan akhirnya sampaikan juga kepada Rasul, kepada Rasul, karena begini. Kalau ngaji tidak dihukum sih nanti di akhirat karena begini. Dan akhirnya betul dia dirajam di dunia. Tapi Rasulullah SAW sempat menegur sahabat yang menyuruh orang itu untuk mengakui dosanya kepada Nabi SAW, karena dia tahu bahwa pasti akan dirajam. Padahal jikalau sekiranya dia mau bertaubat dengan taubatan nasuha, maka insya Allah dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau ada orang yang berzina, kemudian kelihatan oleh orang lain dia berzina, kemudian dilaporkan, kemudian dia dirajam, maka memang sudah seperti itu. Apalagi dia memang dilaporkan bukan karena bertaubat kepada Allah SWT, maka dia dirajam. Tetapi ketika dia melakukan dan dia merasa berdosa, dia mau bertaubat, maka boleh saja dia bertaubat. Ya, sama dengan saat ini umpamanya di Arab Saudi lah, kita ambil contoh di Arab Saudi, seorang koruptor, orang yang mengambil uang, orang yang mencuri dan seterusnya. Ketika dia bertobat, dia tidak mesti datang kepada hakim dan mengatakan potong juga kita tangan, kita so mencuri. Ketika dia mau bertobat kepada Allah SWT, cukup dia bertobat kepada Allah SWT, kemudian membersihkan hartanya dengan cara bersedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah SWT. Semoga dengan cara seperti ini Allah menerima taubatnya. Tidak mesti dia meminta
potong juga kita ke tangan supaya kita selesai dari masalah ini. Tidak pasti. Begitu pula dengan orang saat ini, ketika orang pernah melakukan dosa ini dosa itu, oh saya sadar, saya sekarang mau pergi pengadilan, kemudian tangkap jumpa kita, kasih masuk jumpa kita dalam penjara dan begini supaya kita tebus kita punya kesalahannya. Tidak pasti. Cukup taubat-taubatan nasuha, dan ciri orang yang bertobat itu menyesal. Kalau benar-benar taubat, maka kita pasti menangis. Menangis akan dosa yang orang lakukan. Ciri orang yang bertobat, dia pasti bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Ciri orang yang bertobat menebus kesalahannya dengan amal kebaikan. Jadi kalau ada orang yang bertobat tidak tambah baik, ada orang yang bertobat tetap masih bisa bercanda berlebihan, bahkan masih banyak di dosa-dosa yang lain, berarti bukan orang bertobat itu. Karena orang bertobat tarkudz dzunubi wal ma'asi, dia tinggalkan dosanya, an-nadamu ala ma fat, dia sesali dosanya, kemudian al-azamu ala adamil auda, dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu lagi, kemudian ditambah dengan melakukan amal-amal kebaikan untuk menebus segala kesalahan-kesalahan. Jadi itu solusi-solusi dalam taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dosanya sama manusia, minta maaf. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah, rasanya waktu ini sangat singkat Ustadz ya. Masih banyak sekali mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di luar sana yang menonton video ini. Ya, kalau mau gabung juga nggak apa-apa ya. Untuk sama-sama di sini. Ya, ini ibarat BK, bimbingan konseling. BK, bimbingan konseling. Ya. Jadi ada keluhan-keluhan bisa datang ke sini, keluhan iman ya. Kalau keluhan yang lain finansial. Ya, nanti datang ke sini. Sama-sama ya. Yang intinya adalah semoga kita istiqomah di jalan Allah ini. Dan kalau boleh teman-teman semua bisa ajak teman-teman yang lain yang mungkin di rumah tidak ada kesibukan, bisa sama-sama di tempat ini. Mungkin sekian ya untuk pertemuan hari ini. Insyaallah pekan depan apa yang kita akan bahas, tema apa, nanti kita diskusikan bersama. Ya, baik Ustadz. Syukran jazakallah khair. Nunul qalam ya masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.